Ya pemirsa, meskipun Presiden Joko Widodo sudah membuat pernyataan yang seharusnya bisa meredam isu pro dan kontra yang bermunculan mengenai tes wawasan kebangsaan yang digelar di KPK, di mana beberapa di antaranya tidak lolos. Bahkan pernyataan Presiden Jokowi begitu jelas bahwa tidak lolos TWK bukan berarti kemudian pemecatan. Tapi tampaknya ini tidak menyurutkan animo masyarakat, pandangan masyarakat, dan juga sejumlah ahli melihat kontroversi dari hal ini. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat permasalahan ini lebih dengan kacamata yang berbeda pemirsa, dari hukum politik, hukum, dan juga pidana sendiri pemirsa. Supaya semakin jelas tanpa ada subjektivitas dari kita sendiri pemirsa. Sudah hadir tentunya narasumber saya di studio TV One, Mas Fahri Hamzah yang merupakan mantan pimpinan DPR. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Assalamualaikum. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir Mas Kapitra Ampera merupakan praktisi hukum di sini. Mas Kapitra, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tersambung juga Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Assalamualaikum Pak Kudri, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Ya, mungkin pertama kali saya ke Pak Fahri, kita melihat dari aspek politik. Meskipun Presiden sudah berbicara, bahkan sejumlah ahli hukum pun sudah memberikan pernyataan mengenai kontroversi mengenai TWK, pegawai KPK menjadi ASN. Tapi tampaknya tidak menyurutkan tensi dan juga pandangan kontra yang kemudian bermunculan. Apa sih yang terjadi? Ya, kalau saya disuruh membaca buku, saya tentu bacanya dari halaman pertama. Dan kita jangan kemudian ribut di halaman terakhir, padahal halaman pertama kita tidak baca. Sejarah KPK itu sejarah dari tahun 2002. Ya. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Megawati. Menteri Hukum dan HAM-nya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra, yang kalau kita baca pidato pengantarnya sudah memberikan warning cukup panjang tentang kemungkinan KPK di masa depan ada masalah. Itu tahun 2002 ya. Ketua pansusnya itu kalau nggak salah Pak Pandana Baban, itu juga kena juga kasus KPK. Kemudian tim ahlinya itu dipimpin oleh Profesor Romli Atmasasmita, pengkritik KPK. Anggotanya itu Profesor Andi Hamzah, ini juga pengkritik keras KPK. Dan yang lain-lain lah, ada banyak sekali. Jadi ini kisah lama, dan kalau bicara 2002 sampai sekarang kan hampir 20 tahun ya, atau 21 tahun ya. 2002, 2021 ya, sekira kita hampir 19 tahun. Jadi wajar kalau kemudian di sepanjang jalan itu kita mengevaluasi secara mendasar apa maksud dibentuknya KPK dan bagaimana realitasnya. Kita tahu ini tarik ulurnya panjang sekali. Saya menulis juga banyak buku tentang KPK, dan memang di antara problem mendasar KPK itu adalah kesulitan kita mengintegrasi KPK dalam sistem peradilan pidana kita dan juga sistem pemerintahan kita. Gitu. Dia sebenarnya di lembaga apa nomenklaturnya ada di mana dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara di ujung sekarang ini, terkait uji pegawai, itu memang mandat dari perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, yang direvisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, di antaranya adalah mengintegrasi pegawai KPK. Sebab ada temuan BPK yang cukup serius bahwa KPK mengembangkan pegawainya sendiri dengan karakter sendiri, yang akhirnya menciptakan konflik yang masif begitu. Konflik dengan polisi, konflik dengan kejaksaan, bahkan kemudian berkembang menjadi blok-blok politik yang menyerang lembaga-lembaga lain dan sebagainya. Tentu ini tidak sehat, dan karena itulah perlu dievaluasi. Dan menurut saya ini adalah ujung dari evaluasi kita ketika kita harus mengintegrasikan pegawai KPK dalam kultur bernegara kita, dalam kultur demokrasi kita, dan tentu kultur negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ya menjadi awal permasalahan ini adalah ketika TWK digelar, ada pihak yang mengatakan secara hukum pidana bahwa ini justru melanggar peraturan-peraturan yang ada atau undang-undang KPK hasil revisi itu sendiri. Nah, agar kita objektif tidak subjektif, saya minta kepada Pak Kudri. Pak Kudri, dalam pandangan hukum pidana sebenarnya TWK dilakukan ketika pegawai KPK menjadi ASN, ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau seperti apa, Pak? Ini saya, ya, kalau kita melihat
secara undang-undang tadi dikatakan oleh Pak Fahri bahwa ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Di sana diatur bahwa pimpinan KPK, ya, pimpinan komisioner KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan mengenai SDM di dalam KPK, jadi mengenai pegawai yang yang legal, yang berkaitan, kemudian yang berkaitan dengan aparat hukum, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu dikoordinir atau dikendalikan oleh pimpinan komisioner. Nah, yang menjadi masalah di sini seperti Mbak Caca katakan tadi, ini di sini ada masa peralihan, ya, dari status pegawai KPK atau penyidik dan penuntut KPK yang lama ke dalam undang-undang yang baru. Karena di dalam undang-undang yang lama itu tidak jelas apa legalitas atau status hukum dari kepegawai KPK. Apakah dia pegawai swasta atau dia pegawai negeri, itu ya. Nah, jadi dengan diinikan undang-undang perubahan undang-undang KPK itu diperjelas bahwa status dari pegawai KPK itu adalah pegawai negeri ASN. Nah, ini di sini jadi satu problem peralihan. Nah, kalau ditanya prosedural itu, ya secara prosedur sudah memenuhi karena yang saya katakan tadi bahwa pimpinan komisioner KPK itu mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai. Yang menjadi permasalahan itu adalah apakah di dalam rekrutmen yang masa transisi ini yang banyak dibincangan orang lagi sesuai dengan hukum atau tidak. Nah, ini adalah sebenarnya bukan masalah hukum pidana, tetapi ini adalah masalah hukum administrasi negara. Nah, di dalam hukum administrasi negara ada suatu azas yang menyatakan presumptio justae causa, itu yang menyatakan setiap putusan pejabat tata usaha negara dianggap benar apabila ada pihak yang dirugikan terhadap putusan tata usaha negara bisa diuji melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan tata usaha negara. Jadi dari sudut prosedural, ya, prosedur rekrutmen itu sudah betul. Nah, kalau misalnya ditanyakan dari dalam wawancara asesmen itu dipermasalahkan, itu kan memang kewenangannya si asesor, kewenangan orang yang menilai. Nah, ya sama juga kalau kita katakanlah ya, kalau misalnya itu pemerintah, ya, negara akan merekrut pegawai negeri sipil, ya, jadi pegawai PNS itu kan melalui prosedur tes segala. Nah, tetapi karena ini mereka ini melakukan tes wawasan kebangsaan, tentu tesnya bukan, pertanyaannya tidak seperti umum TPA, ya, tes kemampuan akademik gitu. Tetapi ini adalah ada prosedur yang khusus. Nah, jadi itu adalah kewenangan dari orang yang menilai, yang asesor. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya yang sering dipermasalahkan bahwa itu pertanyaannya tidak menyangkut kompetensi, memang ini bukan tes kompetensi. Tapi ini ada tes kebangsaan, tes wawasan kebangsaan, yaitu seberapa jauh integritas dari pegawai KPK. Karena KPK ini adalah suatu lembaga yang strategis sekali. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Fahri tadi bahwa banyak keluhan-keluhan terhadap praktek-praktek di dalam kepegawaian dan ada melakukan suatu orientasi ke partai-partai tertentu. Itu kan untuk memperoleh kebenaran informasi itu tentu kan ada cara untuk memperoleh informasi itu. Ya, banyak cara. Nah, jadi poinnya itu kalau menurut saya secara legal formal, secara prosedural, ya kan, itu sudah benar. Kalau dimasalahkan substansinya itu silakan diuji. Tetapi dalam hal ini saya kira juga, ya kan,
menjadi menjadi masalah kalau misalnya kita mempermasalahkan pertanyaan asesor. Baik, Pak Kudri. Karena pertanyaan asesor itu memang kewenangannya asesor untuk pertanyaan itu. Baik, nah, baik. Satu hal lagi Mbak Caca dalam konteks ini, ya kalau kita masih ingat, kalau kita ujian, selalu si penguji bilang soal ujian itu dikumpulkan. Ya kan? Kalau misalnya soal dikumpulkan, bahwa soal ujian itu adalah rahasia. Dan mesti ingat, kalau di dalam proses rekrutmen pegawai negeri semua sifatnya rahasia. Baik. Kecuali dapat izin dari si asesor itu. Nah, sekarang pertanyaannya juga yang sering diungkapkan, apakah pertanyaan itu betul apa yang seperti yang sudah dipublik? Kan mesti diuji. Bisa saja asesornya bilang itu tidak benar. Baik. Misalnya itu pertanyaannya pertanyaan awal untuk membuka, untuk mengakses seseorang gitu. Ya. Saya kira ya. Pertanyaan unik dan juga nyeleneh dari masyarakat. Kenapa mesti dites-tes lagi wawasan kebangsaan pegawai KPK? Udah pada bagus-bagusin wawasan kebangsaannya. Kenapa nggak langsung saja kemudian menjadi ASN? Mbak Kapitra melihat seperti apa? Saya sebagai warga negara ya, agak prihatin, kecewa dan juga ada rasa marah. Ya. Kenapa selalu gedung C1, gedung Merah Putih itu melahirkan kegaduhan terus-menerus. Kita setuju bahwa KPK harus kuat ya sebagai suatu lembaga yang menangani extraordinary crime. Tetapi KPK dan semua perangkat KPK harus tunduk pada undang-undang. Jangan berbuat di luar undang-undang. Jangan sampai penegakan hukum dengan melanggar hukum. Ini kan ada aturan hukum yang seharusnya. Makanya saya mencoba membangun komunikasi dengan banyak pihak. Apa sih sumber masalahnya? Di dunia ini, di Indonesia ini ada lembaga-lembaga yang diberikan delegasi untuk membuat undang-undang. KPK adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, bukan membuat undang-undang. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu menjadi guidance of state, ya, panduan kita berbangsa. Dan undang-undang itu mengatakan harus menjadi pegawai negeri. Karyawan KPK harus berubah status menjadi pegawai negeri. Nah, tata caranya diatur oleh undang-undang kata pasal 24 ayat 2 dan 3 dari Undang-Undang nomor 19 itu. Diterjemahkan dalam PP 41. Ya. PP 41 itu juga memerintahkan pasal 3 dan pasal 6-nya. Harus ada tata cara melalui Perkom KPK. Perkom KPK itu memuat, Perkom KPK nomor 1 2001 itu memuat isinya adalah salah satunya asesmen. Nah, asesmen itu terdiri tahapan dari profiling, ada nama indeks modernisasi berbangsa yang 68 soal, ada wawancara. Dan ketika 3 tahapan ini harus diluluskan. Nah, ada hampir kalau saya nggak salah, hampir 800 orang itu nggak lulus tuh IMB 68 soal itu, indeks modernisasi bangsa itu. Nilai lulusnya itu di angka 4, sementara ini di bawah. Maka dilakukanlah wawancara, ya, TWK itu. Agar apa? Agar bisa memenuhi standar kelulusan. Supaya apa? Sebagai lembaga khusus ini betul-betul mempunyai orang yang punya integritas khusus. Harus mengikuti cara-cara khusus pula. Agar apa? Agar dia bisa kuat, agar dia punya kebangsaan. Yang diuji itu kan saya nggak salah cuma 3. Soal kesetiaan pada Pancasila, undang-undang negara dan pemerintah. Nah, sebagian yang tidak lulus 75 ini menolak undang-undang nomor 19. Bagaimana ini bisa lulus? Jadi ini menjadi filterisasi juga pegawai-pegawai mana kemudian bukan filterisasi, tentu semua harus kembali pada tracknya, ya. Jangan tiba-tiba diangkat automatically. Ini banyak sekali nih honorer di departemen, di pemerintah segala macam yang ingin menjadi pegawai negeri. Kenapa dia nggak harus lewat? Kenapa dia tidak diangkat aja? Padahal 5 tahun, 6 tahun. Tidak ada diskriminasi harusnya, ya. Karena undang-undang mengatakan harus lewat tes ini. Ketika tes yang disalahkan nggak lulus, yang salahkan soal. Yang bikin tes itu siapa? Itu pertama. Kedua, ada integritasnya di mana? Ya, dibocorkan soal lalu merek pada masyarakat, ya, diprovokasi sistematil
masyarakat supaya membela. Ini kan memberikan disinformasi. Baik. Negara itu mengatur KPK, bukan KPK ngatur negara. Nah, ini dia dengan apa KPK diatur? Dengan undang-undang. Semua pada undang-undangnya. Dan undang-undang ini yang dilanggar gitu lah. Terus masuk lagi orang yang bonceng di situ, petualang-petualang politik, ya, yang terus berkata itu nonaktif itu pernyataan Jawa. Ini kan rasis seperti Abdullah itu ya. Jadi kita ingin lihat proporsionalitasnya seperti ini. Negara itu punya produk undang-undang dan KPK harus jalankan undang-undang ini. Ya, yang 75 orang yang tidak lulus ini adalah sebagian kecil dari orang yang ikut tes. Jadi 1.274 orang yang lulus tes. Masa harus dikalahkan yang 1.274 ini gara-gara 75 ini? Saya tidak melihat kemampuan KPK itu tidak ada pada orang, tapi pada lembaga dan sistem. Kita mendukung lembaga, tapi belum tentu kita mendukung orang-orang yang ada di situ. Betul. Karena kita juga harus tahu apa yang dia lakukannya, apakah sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Nah, satu lagi, saya ingin katakan, polemik ini berkembang terus, lalu melibatkan melibatkan banyak orang ke dalam kejadian biasa ini di peristiwa. Nah, kita harus apresiasi lah kepada presiden ya. Presiden sangat apresiatif dan akomodatif. Dicarikan solusi ya. Solusinya apa? Tidak serta-merta dipecat, diberhentikan, dicarikan pendidikan segala macam. Ini harusnya kan sudah ada rekonsiliasinya, harus berhenti di sini. Tetapi dia malah menuntut ketua KPK-nya, melaporkan ke komisioner KPK. Ini orang ini seperti ini nggak layak harusnya di KPK. Nah, pemirsa, yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah ketika pegawai KPK menjadi ASN adalah KPK dikatakan kurang gahar, kurang ada tajinya atau kurang independen. Nah, saya nanti akan tanya kepada Bang Fahri, mengingat salah satu elit yang berpangkat diawasi adalah Pak KPK, bahkan juga Bang Kapitra. Benar jadi nggak takut lagi ketika KPK pegawai menjadi ASN? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.